Saya berdoa, saya berharap setelah saudara menangkap, memahami pemaparan tentang aplikasi baru, ya, ini saya lagi promosi nih, ya, lagi promosi tentang satu aplikasi baru. Setelah ini saudara harus download, amin. Install dalam hidup saudara, dalam hati saudara, install aplikasi ini. Daripada saudara main game, nah, yang manfaatnya nggak jelas, yang hanya untuk senang-senang sesaat, saudaraku. Lebih baik saudara install aplikasi ini. Yang mau katakan amin? Aplikasinya apa namanya? Restorasi Pondok Daud. Nah, saudara nggak perlu cari di aplikasi store, di Google Play Store, nggak perlu. Amin. Cukup saudara download dari sini. Nah, servernya sudah tersedia, instalasi internetnya sudah tersedia. Ya, tinggal sudah download ini. Yang mau katakan amin? Amin. Ya, kita mau aplikasikan setelah saudara download, mainkan aplikasi ini saudara dalam hidup saudara. Amin. Bilang kiri kanan, ayo kita mainkan aplikasi baru ini. Haleluya. Ya, namanya Restorasi Pondok Daud. Kita mulai yang pertama, slide pertama. Ya. Klik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini kita mereview sebentar. Nanti formnya akan dibagikan, saudaraku, ya. Supaya saudara melalui 8 hal ini yang kemarin kita bahas, ya, saudara mulai punya senjata, saudara punya satu formula, punya satu patokan, ya, punya satu pijakan dalam setiap pengambilan keputusan dalam hidup saudara, yang ketika kita diperhadapkan dengan segala sesuatu yang kita berpikir ini boleh nggak ya, itu semua kan untuk membangun diri kita sebagai Pondok Daud, saudaraku. Bait Allah ini sekarang ini tubuh kita, hidup kita, ini yang harus direstorasi. Nah, aplikasi restorasi yang lalu, ya, kita mainkan dengan cara bagaimana, saudaraku? Dengan cara ini untuk kehidupan kita sehari-hari, ya, untuk aplikasi panduan untuk kehidupan kita sehari-hari. Tetapi nanti baru setelah ini kita akan aplikasikan untuk pelayanan, ya, ini untuk kehidupan sehari-hari. Saya review sebentar. Kalau sudah diperhadapkan dengan segala sesuatu, saudara tanyakan. Yang pertama, apakah itu berguna? Yang kedua, apakah itu membangun saya, membuat saya bertumbuh, membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik, atau malah sebaliknya menjadi pribadi yang menurun, yang mundur? Itu pertanyakan, ya. Yang ketiga, apakah itu memuliakan Tuhan? Dari apa yang sudah lakukan ini memuliakan Tuhan nggak ini? Atau malah membuat nama Tuhan tidak baik, misalkan seperti itu, ya. Kemudian yang keempat, apakah itu membuat syak? Syak itu kecurigaan, rasa tidak percaya. Orang melihat kita sebagai anak-anak Allah, ya. Jangan sampai kita membuat syak orang lain. Loh, katanya melayani, katanya hamba Tuhan, katanya pelayan Tuhan, tapi kok hidupnya begitu. Itu syak, saudara. Tapi kok seperti itu syak. Nah, kita nggak boleh, karena kita punya kepentingan yang luar biasa Tuhan percayakan kepada kita, yaitu supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Itu saja tujuannya itu ya. Jadi kita nggak perlu tanya, loh kenapa kebebasanku harus ditentukan dengan orang lain? Enggak, karena kita membawa satu misi besar supaya mereka diselamatkan. Itu tujuannya yang Tuhan mau, ya. Kemudian yang kelima, apakah itu menjadi batu sandungan bagi orang lain tentunya, ya. Bahkan juga bagi diri kita ini jadi batu sandungan enggak? Ini justru jadi merusak enggak? Merusak tubuh saya enggak? Membuat saya jadi nggak baik nggak? Nah, itu perlu dipertanyakan. Yang keenam, apakah itu mengikat saya? Sesuatu yang saya kerjakan ini, sesuatu yang saya lakukan ini, kebiasaan ini mengikat nggak? Ya, nanti ada contoh-contohnya di form yang akan dibagikan, ya. Apakah tujuannya saya melakukan itu? Apa? Misalkan nonton drakor, drama Korea, misalkan contoh aja, ya. Itu tujuannya apa? Gitu kan. Saya nonton itu tujuannya apa? Saya nonton itu mengikat saya enggak? Drakor mengikat saya enggak? Memperhamba saya enggak? Menjadikan saya jadi hambanya drakor enggak? Gitu. Ya, kira-kira itu gambarannya. Dan yang kedelapan, ini yang penting juga, apakah kebenarannya?
atau apakah faktanya? Ya, kemarin saya kasih contoh tentang poligami. Ya, poligami. Saya mau poligami Kenapa? Ya karena tokoh di Alkitab juga banyak poligami, jadi saya boleh dong. Nah itu pembenaran, ya kan? Tetapi saudara jangan pakai pembenaran itu, tapi pakailah kebenaran. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Ya, jadi ini untuk proses salah satu tips atau salah satu aplikasi untuk mendewasakan saudara. Saudara punya kemandirian, ya. Saudara punya kemandirian untuk apa? Untuk mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, next berikutnya. Nah, ini contohnya. Ya, ini contoh aplikasi atau form yang nanti saudara akan terima, tidak usah dikumpulkan. Ini buat latihan aja di rumah. Ya, buat latihan private tersendiri masing-masing pribadi. Contohnya, ya itu ada 8 tadi item, ya, yang tadi sudah kita bahas barusan. Nah, saudara cukup jawab ya atau tidak. Itu aja, lingkari aja ya atau tidak. Nah, kolom-kolom kosong ini saudara mau isi apa terserah. Mau pemikiran saudara secara singkat, secara ringkas, ya, dan sebagai catatan katakan catatan kecil saudara boleh, ya. Kemudian di sini tujuannya apa saudara tuliskan. Ini saya kasih 2 baris supaya misalkan ini nggak cukup, ya sudah bisa tulis di bawahnya. Ya, apakah kebenarannya? Kesimpulannya apa? Saran yang saudara berikan apa? Contohnya ini saudaraku. Nonton klip porno misalkan, contoh. Ya, saudara jawab di sini, jawab sendiri. Minum minuman beralkohol, merokok, main taruhan atau judi. Saudara isi sendiri. Ini buat latihan aja. Klik berikutnya, satu lagi. Nah, misalkan memancing ikan. Nah, mancing boleh enggak misalkan, ya. Menonton film horor atau yang berbau mistis boleh enggak? Saudara acuannya semua pakai 8 poin ini. Nah, yang kosong ini saudara isi sendiri, cari sendiri contoh yang lain. Jelas saudaraku? Segera download nanti. Enggak perlu pakai handphone, pakai hati. Download pakai hati, diserap hatinya set gitu. Nah, diinstal, langsung loadingnya cepat. Tanam, sudah terinstal, aplikasikan, mainkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang semangat katakan amin. Amin. Haleluya. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada aplikasi untuk pelayanan kita. Kalau tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, sekarang kita aplikasikan aplikasi ini, kita mainkan dalam pelayanan kita, dalam ibadah, dalam segala macam, ya. Yang pertama, kita belajar dari satu ayat 2 Samuel 7 ayat 1 sampai yang ke-2. Kemarin kita lihat, ya, kita pelajari tentang ini. Bagaimana sejarah awal, ya, sejarah awal lahirnya Pondok Daud itu, saudaraku. Ya, dikatakan ketika raja telah menetap, yaitu Daud telah menetap di rumahnya, di istananya, Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepada Daud terhadap semua musuh-musuhnya. Berkatalah Daud atau Raja Daud, ya, kepada Nabi Natan, lihatlah, aku ini diam diri dalam rumah dari kayu aras, istana yang mewah, yang megah, penuh kemuliaan. Padahal sementara itu tabut Allah diam di bawah tenda. Inilah peristiwa awal, benih awal, penyebab lahirnya Pondok Daud yang pertama, saudara. Karena apa? Dari sebuah kerinduan hati Daud yang mengasihi Tuhan, yang ingin melihat tabut Allah yang adalah kehadiran Allah sendiri itu ada di tempat yang layak, ada di tempat yang semestinya. Kalau waktu zamannya Daud bangunkan sebuah bait Allah yang megah, yang luar biasa. Tetapi zaman sekarang, tabut Allah tempat yang layak adalah di hati kita, di hati saudara, di hidup saudara. Kenapa? Karena bait Allahnya sudah menjadi tubuh saudara, sudah menjadi hidup kita ini. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi saudara, bagaimana mempraktekkannya, mengaplikasikan, memainkan aplikasi Pondok Daud ini dalam pelayanan? Saudara melayani harus dengan didasari hati yang mengasihi Tuhan.
Kalau saudara nggak punya dasar hati yang mengasihi Tuhan, saudara gampang goyah. Saudara akan gampang patah. Saudara akan gampang sakit hati. Saudara akan gampang tersinggung. Tapi kalau saudara mainkan dengan hati yang mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi, saudara akan tetap bisa mainkan aplikasi ini. Amin, saudaraku. Saudara akan tetap melayani dengan sukacita. Sekalipun nggak dihargai, sekalipun nggak ada say thank you, sekalipun nggak ada pujian, nggak peduli kayak jam dinding. Nah, jam dinding mau dilihat, mau enggak, mau ditepuk tangan, mau enggak, mau dipuji, mau enggak, mau dihargai atau enggak, jam dinding jalan terus. Amin, saudaraku. Nggak peduli dengan apapun yang terjadi, yang penting dia melayani, yang penting dia berdampak menjadi berkat bagi kita, sehingga dia bisa memandu waktu hidup kita. Setiap kali kita melihat jam, wah sekarang waktunya apa? Lihat jam, sekarang waktunya apa? Jam tetap menjadi berkat buat kita, sekalipun dia tidak kita hargai, saudara. Sekalipun kita ganti batunya telat, ya enggak, ya biasa aja ya kan? Dia tetap bekerja, dia tetap melayani, dia tetap menjadi berkat buat saudara dan saya. Yang kedua, lihat. Mainkan yang kedua, caranya apa? Ini dengan dasar Yehezkiel 43. Dikatakan di sana adalah syarat utama bagi bait Allah ialah apa, saudaraku? Baca sama-sama 1 2 3. Nah, kurang mantap. 1 2 3. Nah, syarat utama bagi bait Allah. Ingat, ketika kita baca bait Allah, itu adalah menuju diri kita. Itu saya, itu saudara masing-masing. Ialah kekudusan. Seluruh puncak bukit tempat bait Allah itu didirikan adalah maha kudus. Ya, itulah syarat utama bagi bait Allah. Jadi sekarang saudaraku, untuk mengaplikasikan restorasi Pondok Daud dalam melayani, dalam kehidupan saudara sehari-hari, ingat ini, syarat utama adalah kekudusan. Jangan kita sampai melayani dalam keadaan cemar. Amin, saudaraku. Makanya persiapkan baik-baik. Ya, persiapkan tubuh kita kalau melayani. Makanya di form komitmen yang mungkin sudah dibagikan oleh Pak Silaban, ya, pada waktu saudara masuk tadi, dikatakan apa salah satunya persiapan tubuh kita? Jangan begadang, saudaraku. Jangan begadang. Kalau udah begadang, kesiangan, badan nggak enak, segala dirasa mungkin, istirahat kurang. Ya. Artinya bangun kesiangan, berangkat buru-buru, hati nggak enak, di jalan ada apa, kita ngomel-ngomel mungkin. Lihat apa kita cek, akhirnya datang di sini. Melayani nggak damai sejahtera, saudaraku. Ya kan? Persiapkan baik-baik. Ya, mau melayani besok, jaga pola makan, ya kan? Pola tidur dijaga, saudara. Sudah mulai besoknya melayani ini, persiapan semuanya, tubuh dipersiapkan, ya kan? Diatur semuanya, dipersiapkan semua untuk Tuhan, ya kan? Siap, saudaraku, mainkan aplikasi ini. Wah, nggak pada siap. Siap, saudara? Ya, haleluya. Ya, melayani disertai dengan hidup dalam kekudusan, baik roh, jiwa maupun tubuh. Panca indera kita perhatikan, ya, jangan sampai mata kita, pendengaran kita jadi tercemar, hati kita terhamiri, akhirnya kita melayani tidak dalam kekudusan. Apalagi yang melayani masih dalam pacaran juga, jaga kekudusan, ya, pacaran yang sehat. Amin, saudaraku. Ya, karena saudara melayani Tuhan. Katakan amin. Amin. Wah, semangat gak nih? Anak-anak next gen akan dipakai Tuhan luar biasa, ya. Yang ketiga, kita lihat langsung. Dasar firman-Nya adalah 1 Kawari 13 ayat 3. Kemarin kita udah bahas semuanya, ini hanya review supaya saudara tahu cara mainnya begini, ya. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya.
Ini masih zamannya Nabi Samuel, saudaraku. Ya, masih ada Imam Eli. Nah, Samuel baru muncul. Ya, yang menjadi hakim, yang menjadi pemimpin waktu itu bagi umat Israel adalah Imam Eli. Ya, nah, Imam Eli punya dua anak namanya Hofni dan Pinehas. Kemarin juga kita sudah belajar. Ya, nah karena latar belakang itu mereka kemudian terjadi peperangan. Ya, dalam zaman Eli terjadi peperangan antara Israel melawan Filistin. Kalah peperangan yang pertama. Sekitar 4.000 orang Israel meninggal, tewas di peperangan. Nah, karena kekalahan itu mereka punya ide seperti ini. Ini muncul ide ini. Wah, kita kalah karena kenapa? Tabut Allah nggak ada bersama dengan kita. Ini mereview lagi. Ya. Kalau gitu ambil, itu sekarang ada di rumah Tuhan di Silo, ambil aja supaya tabut Allah ada di tengah kita. Kita perang, kita menang. Akhirnya diwujudkanlah ini. Kenapa mereka punya ide? Diambil lagi karena mereka berpikir, mereka punya catatan sejarah. Zamannya Saul itu tabut Allah dibiarkan, terbengkalai, nggak diperhatikan, nggak dianggapnya sepi, saudaraku. Ya, dicuekin itu tabut Allah, nggak dipakai apa-apa, ditaruh aja sembarangan di situ. Zaman Saul nggak diperhatikan, nggak difungsikan tabut Allah itu. Mereka punya ide yang bagus. Ayo kita sekarang ambil aja, karena daripada zaman Saul kan udah berlalu itu, Saulnya udah mati. Ambil aja tabut Allah. Ayo kita sekarang mainkan lagi tabut Allah. Kita fungsikan lagi tabut Allah. Mereka ambil tabut Allah. Mereka mengindahkan tabut Allah. Mereka peduli kepada tabut Allah. Ya. Kesimpulannya apa? Ceritanya saya nggak perpanjang. Kita langsung masuk kesimpulan. Melayani disertai dengan membangun keintiman pribadi dengan Tuhan. Saudara harus peduli sama Tuhan. Karena kita melayani Tuhan, melayani Raja segala raja, melayani Juru Selamat kita. Yang mengerti katakan amin. Melayanilah dengan keintiman. Ada relationship pribadi kita dengan Tuhan yang sangat baik. Masa sih kita melayani Tuhan, kita nggak punya hubungan dengan Tuhan? Saudara tidak mengindahkan Tuhan, bagaimana mungkin saudara bisa melayani Tuhan? Ya. Era dekade yang lalu, masa-masa yang lalu banyak dialami saudara oleh gereja manapun. Melayaninya asal-asalan. Asal melayani, nggak memperhatikan aplikasi ini, nggak dimainkan aplikasi ini. Mereka hanya berpikir, oh saya melayani pekerjaan Tuhan sudah cukup. Padahal kita sekarang tahu bahwa melayani itu bukan hanya melayani pekerjaan Tuhan, tapi juga melayani pribadi Tuhan. Ya, ingat ini. Sama kan kita kerja di pabrik misalkan, kita melayani pekerjaan-pekerjaan operasional pabrik, produksi. Tetapi kan kita juga melayani pemimpin kita. Betul? Kan nggak mungkin saudara bekerja di pabrik, saudara hanya mengerjakan tugas-tugas produksi pabrik aja. Karena saudara punya pemimpin, saudara punya pengarah, saudara punya bos, katakan begitu. Saudara punya otoritas, saudara harus melayani juga pemimpin di atas saudara. Ada ketua regunya mungkin, ada ketua shiftnya mungkin. Saudara kan tunduk dalam otoritas mereka. Jadi melayani pekerjaan dan juga melayani pribadinya. Yang mengerti katakan amin. Bagaimana kalau terjadi? Kita hanya melayani produksi pekerjaan di pabrik, katakan cerita di kantor dimanapun, di dunia marketplace. Tapi sudah mengabaikan pemimpin saudara, sudah mengabaikan bos saudara. Gimana jadinya saudaraku? Halo? Halo? Gimana jadinya? Saudara diminta tolong gini. Nggak mau. Ini lama-lama saudara, ngapain kamu ada di sini? Pasti besok langsung keluar SP. Udah kamu nggak usah di sini. Sama melayani Tuhan juga harus melayani pekerjaannya dan melayani pribadinya. Bagaimana caranya ya saudara bangun hubungan pribadi dengan Tuhan lewat saat teduh, doa pribadi, baca firman, itu dengar suara Tuhan.
baca, itu kehendak Tuhan apa, kita lakukan. Itu prinsip kita membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Next, berikutnya. 1 Tawari 25 ayat yang ke-6 menjadi poin yang keempat. Ya, dikatakan di sini, mereka menyanyikan puji-pujian bagi Allah di kemah pertemuan, diiringi dengan ceracak, gambus dan kecapi. Zaman Daud masih mengadopsi pola ibadah tabernakel Musa, karena di bait Salomo pun, di bait Allah Salomo, semua itu ada di situ. Gambaran dari tabernakel Musa ada di bait Salomo. Tetapi Daud di dalam pola ibadahnya, dia tidak mengadopsi apa yang ada di dalam kemah Musa, tabernakel Musa, tapi dia mengadopsi apa yang terjadi di sorga. Luar biasa. Daud menarik apa yang terjadi di sorga, pola penyembahan di sorga, dia tarik ke bumi, dia praktekkan dalam pola ibadah di zaman Daud, saudaraku. Pola ibadah di sorga apa? Doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ada sorak-sorai, ada trompet, ada musik, ada sangkakala, macam-macam. Dia tarik, dia adakan di bumi. Sehingga Daud menggunakan diri dengan ceracak, gambus, kecapi, bahkan ada 4.000 Alkitab menulis pemain musiknya, saudara, dengan berbagai macam alat musik. Wih, luar biasa. Kalau zaman sekarang, galon aqua pun bisa jadi, sendok bisa jadi. Mungkin kalau zaman sekarang sederhananya begitu, ya. Nah, kemudian dikatakan mereka melaksanakan tugas di bawah pimpinan, ada otoritas, nggak sembarangan, ya, nggak semaunya sendiri, ada otoritas, ada dalam pimpinan, ada dalam tuntunan, ada dalam arahan. Kemudian dikatakan menurut petunjuk raja, Asaf, Yedutun, Heman bertanggung jawab langsung kepada raja. Ada pemimpin yang memimpin kita. Katakan kemudian mereka sekeluarga dilatih. Jadi melayani harus dilatih. Jangan hanya aku bisanya segini, ya sudah segini aja. Enggak, saudaraku. Bagaimana Pak kalau belum ahli? Ya nggak apa-apa. Ayo upgrade diri kita terus. Jangan mentok di yang sekarang. Tambah lagi, apa nih? Tambah lagi. Media belajar kita sudah terbuka. Saudara bisa ambil di YouTube, di mana saudara bisa ambil. Caranya gimana sih? Saya di sini kurang. Saya di sini kok nggak bisa. Mengajari, tanya, cari informasi apa. Bila perlu les mungkin. Pokoknya segala upaya lakukan supaya skill saudara upgrade. Amin. Semakin ahli, nggak biasa-biasa. Jangan malu bertanya. Jangan malu untuk belajar. Yang mengerti katakan amin. Upgrade diri kita. Saya dalam konteks khotbah, dalam konteks penggembalaan, saya pun mengupgrade diri saya terus, saudaraku. Saya nggak mau ada di titik sini saja, nggak mau. Makanya selalu saya kejar, apalagi yang kurang, apalagi supaya wawasan saya semakin terbuka, skill saya semakin upgrade. Saya juga terus belajar cara berkhotbah pun saya terus belajar, saudaraku. Makanya fungsinya ada tayangan YouTube di wadah kita, itu saya pasti tonton dari sampai selesai, saudara. Saya tonton lagi pasti sampai selesai. Karena kenapa? Saya belajar apa nih yang kurang nih. Nanti minggu depan perbaiki. Terus gitu terus. Saya baca, dengar lagi, lihat lagi tayangan saya khotbah, saya lihat sendiri. Ada yang salah nih, saya ngomongnya salah. Saya belajar lagi, terus. Sekarang saya lagi sedang berdoa untuk lanjut S2, saudaraku. Ya, doakan. Ini perlu perjuangan juga yang luar biasa. Ya, saya lagi bergumul. Karena saat itu ada rumah konseling di Kalijati ini yang bisa melayani konseling, ya. Memperlengkapi keluarga, anak-anak remaja dan sebagainya. Ya, saya mau belajar itu. Ayo saudaraku juga sama-sama belajar. Amin, saudaraku. Ya, semuanya upgrade. Perhatikan ini.
dilatih menjadi ahli musik. Jumlahnya 288 orang. 288 dibagi menjadi 24 kelompok. Setiap kelompok ada 12 orang, artinya mewakili setiap suku. 12 suku Israel semuanya ada, terlibat, ikut ambil bagian di dalam istilah sekarang menara doa. Di dalam menara doa itu hanya doa, pujian, penyembahan, nggak ada firman, saudara, nggak ada khotbah, itu menara doa. Jadi saudara kalau ikut menara doa, yaitu saudara dilatih untuk gaya hidup berdoa, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Kalau praktek siang dan malam secara pribadi, saudara 24 jam sudah terhubung dengan Tuhan. Jadi apapun, bagaimanapun, dimanapun, saudara tetap memuji, menyembah Tuhan, bersyukur, bermazmur, berbahasa roh. Itu bentuk 24 jam kita membangun relationship terhubung dengan Tuhan. Kalau dalam korporat bagaimana? Dalam keluarga bagaimana bentuknya? Kalau dalam keluarga, saudara bangun mesbah keluarga. Seberapa di dalam rumah itu yang ada, kita kumpul. Ya, ada satu pemimpin, suami sebagai pemimpin, ayo kita mesbah keluarga. Kumpulkan anggota keluarga yang ada. Apa? Bagaimana mesbahnya? Yaitu doa aja, pujian, penyembahan. Sharing firmannya apa? Ada, saya posting di grup penuntun mesbah keluarga, pakai itu saudaraku. Ya, sudah persiapkan jadwal bergiliran. Hari ini suami, besok istri, besok anak-anak, kembali lagi ke suami. Terus tetap bergiliran. Latih semuanya untuk berdoa, latih semuanya untuk bersharing. Amin, saudaraku. Ya, ini bentuk kita mengaplikasikan kehidupan menara doa. Restorasi Pondok Daud diwujudkan lewat DPP, doa, pujian, penyembahan 24 jam. Kalau secara organisasi gimana kita bisa terlibat? Ya sudah masuk aja. Kalau zaman sekarang kita banyak pakai istilah online, daring, ya, bukan darling, daring. Nah, sudah masuk di situ. Sinode GPI sudah punya menara doa, sekarang baru 12 jam. Nanti awal tahun Januari ini sudah menjadi 18 jam. Nanti Paskah sudah menjadi 24 jam. Itu target ketua kita, Bapak Robin Adi Abraham. Beliau kemarin waktu tanggal 6 Oktober pada waktu ulang tahun GPI bersama dengan ulang tahun Pak Lambok juga nih. Beliau melaunching, membuka, meresmikan menara doa Sinode GPI dengan start awal 12 jam. Beliau katakan nanti Natal kita buka 18 jam. Paskah target kita sudah 24 jam. Wah, step by step, nggak langsung. Sudah masuk di situ. Nanti saya bagi linknya, sudah masuk aja, nikmati aja, ikutin aja, jangan nonton, saudara. Kalau sudah menara doa lewat online, jangan nonton. Ibadah online, jangan nonton. Ikut menyembah, ikut memuji Tuhan, ikut bermazmur, ikut berbahasa roh. Amin. Ya, sudah masuk menara doa. Kita punya menara doa baru hari Sabtu. Hari Sabtu pun sekarang kita masih pakai untuk pemuritan MSK. Kita lagi cari nih karena kita benar-benar mengkonfirmasikan waktunya tuh agak repot karena masuk mayoritas pekerja pabrik istilahnya begitu ya. Tapi nggak apa-apa, dengan keterbatasan kita bukan berarti kita nggak lakukan apa-apa. Ya, sambil ada pemuritan, ya nanti terus kita akan coba bagaimana menara doanya bisa jalan. Mungkin lewat online sudah bisa ikut-ikut nanti. Jangan kalau bisa, tapi diusahakan bisa. Ya, kalau sudah berkata kalau bisa, ya banyak nggak bisanya nanti. Ya, ini jadi sudah harus mengaplikasikan kehidupan saudara. Cara mainkannya ikut menara doa. Ya, nanti saya akan kirim link-linknya, ya, link menara doa. Saudara ikut aja lewat Zoom, masuk. Ya. Yang berikutnya nomor 5 kita poinnya yang selanjutnya. Nah, pelajaran dari peristiwa kematian Usa. Ya. Lewat kematian Usa ini kita mau belajar mengaplikasikan, memainkan aplikasi ini dalam pelayanan itu seperti apa.
2 Samuel 6 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahor, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh Usa di sana karena keteledorannya. Atau dalam bahasa Ibrani artinya menjadi lalai. Lalai, Usanya lalai. Lalai itu berbeda dengan lupa. Ya, lalai itu tahu, tapi nggak dikerjakan, nggak diperhatikan. Ya. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud sempat syok. Kenapa? Kalau kita berpikir kan maksudnya Usa baik, supaya tabut Allah jangan jatuh. Maksudnya baik. Tetapi Alkitab mencatat Usa itu lalai, teledor. Kenapa bisa begitu? Next berikutnya. Nah ini, atau dalam bahasa sehari-hari dikatakan perbuatan Usa itu merupakan penghinaan kepada Tuhan. Kita masih bertanya mungkin, menghina dari mana? Teledornya apa? Lalainya apa Usa itu? Sehingga dia mati di dalam melayani. Nah, ini kan Usa lagi melayani nih, ya kan? Artinya apa? Dalam melayani sebenarnya nggak boleh teledor. Yang mengerti katakan amin. Jangan lalai. Kita lihat penyebabnya apa sih? Next berikutnya. Nah ini, ketika itu berkatalah Daud. Ini dalam kitab yang lain, di dalam Tawarikh 15 dijelaskan. Ketika itu berkatalah Daud. Ini kalimatnya Daud nih. Setelah Usa mati, Daud belajar dari kematian itu, mencari tahu apa sebabnya. Dia cari tahu Daud, dan kemudian setelah itu Daud memutuskan ini. Daud ngomong ini. Jadi ngomongnya Daud ini setelah terjadinya kematian Usa. Usa mati, Daud berpikir, mencari solusi, mencari introspeksi diri, dan Daud berkata begini. Mau melanjutkan misinya, ya, memindahkan tabut Allah itu. Janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi. Dari sini kita bisa tahu, berarti pada waktu Usa mati, tabut Allah tidak diangkut oleh orang Lewi. Kesalahan pertama. Karena Tuhan sudah menuntun sejak awal. Caranya sudah dikasih tahu sama Tuhan. Kamu bawa tabut Allah ini harus dengan dipikul. Yang pikul harus orang Lewi, itu aturannya. Tapi hari itu mereka orang Lewi tidak ada. Waktu pertama kali tabut Allah mau dipindahkan, yang memakan korban Usa, orang Lewi tidak ada yang hadir. Bayangkan. Orang Lewi itu ibaratnya kalau dalam konteks pelayanan kita yang sederhana ini, ya orang-orang yang terjadwal. Orang-orang yang sudah terjadwal, kan harusnya dia pikul dong. Harusnya dia bertanggung jawab dong untuk melayani, melaksanakan, memenuhi jadwal itu. Tapi tidak hadir. Renungkan ini saudara. Ini sebuah keteledoran. Di mata Tuhan ini sebuah keteledoran, kelalaian. Nah mulai hari ini kita mainkan ini, jangan sampai kita teledor. Ini warning dari Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara yang sudah terjadwal melayani itu, imam orang-orang Lewi ini ibaratnya nih. Jangan sampai saudara teledor. Zamannya Daud waktu itu orang Lewi nggak hadir. Jadi waktu mau dipikul nggak ada orang Lewinya. Caranya gimana? Cari cara Daud. Udah, dulu orang Filistin pernah pakai kereta baru, pakai aja. Nah, ikut-ikutan cara dunia, mengadopsi cara dunia. Jangan saudara adopsi cara-cara dunia, trik-trik dunia, muslihat-muslihat dunia, saudara praktekkan dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Jangan saudaraku, itu keteledoran. Ya. Berikutnya, sebab mereka yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan, sudah dijadwal, sudah dipilih, sudah ditentukan. Kamu yang melayani, gak hadir yang pertama.
Kemudian berikutnya 13. Ya. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir. Nah ini, ya, yang baru saya ngomong ini ayatnya nih. Maka Tuhan kita menyambar di tengah-tengah kita. Yang jadi korban Usa. Sebab kita tidak meminta petunjuk Tuhan seperti seharusnya. Kesalahan yang ketiga. Daud sadar, wah iya, saya enggak minta petunjuk Tuhan, tapi saya mengadopsi melihat pengalaman orang Filistin. Nah ini saudara perlu membangun kebiasaan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau untuk aku lakukan? Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu kepada saya? Saudara belajar membangun kebiasaan bertanya kepada Tuhan. Siap, saudaraku? Ya, ini, jadi kita mainkan. Jangan sampai kita teledor, saudaraku. Dalam melayani jangan teledor. Makanya kemarin saya coba sebut berdasarkan ayat ini saya menyampaikan kehadiran itu penting. Dalam hal apapun kehadiran itu penting. Dalam hal apa Pak? Dalam hal sekolah, contohnya. Yang masih sekolah, SD, SMP, TK. Saudara kalau absen terus gimana? Halo? Saudara sekolah absen terus, mana yang masih sekolah mana? Coba angkat tangan yang masih sekolah. Gimana kalau masih sekolah? Absen terus, gak pernah hadir, gimana? Atau hadirnya seminggu sekali, 2 kali? Kira-kira gimana? Yang kerja sekarang. Saudara kerja di pabrik, di kantor, di mana? Sering gak hadir gimana? PHK. Ya itu tahu kan. Tapi kenapa kita nganggap remeh pelayanan? Ya, gak hadir gak apa-apa, gak latihan gak apa-apa. Gimana mungkin? Buka saudara, buka, ayo lihat ke depan ini. Jangan sembarangan. Katakan yes. Ini loh dampaknya ini. Daud jadi korbannya juga, Usa orang lain jadi korbannya juga. Ya kan? Ini. Next berikutnya. Kita lihat nih latar belakangnya. Bilangan 4 sudah mencatat nih. Jauh sebelum peristiwa itu terjadi, Bilangan 4 sudah menulis. Setelah Harun anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus pada waktu perkemahan akan berangkat. Kan kemahnya bongkar pasang, saudara. Kemah pertemuannya bongkar pasang. Barulah orang jahat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Ya, tetapi janganlah mereka kena pada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Loh, Tuhan udah ngomong sama Musa udah nulis. Jangan disentuh itu, tabut Allah itu jangan disentuh. Usa tahu gak? Saya yakin tahu. Tapi Usa teledor. Usa lalai itu tahu, tetapi tidak dikerjakan. Mungkin zaman sekarang kita menganggap nggak ada sanksi ini. Ya itu kan kalau kerja di pabrik Pak ada sanksinya. Itu kalau sekolah Pak ada sanksinya. Lah kalau pelayanan kan nggak ada sanksinya, sukarela Pak. Kita tuh saya suka ngeles kayak begitu saudaraku. Kayak kemarin saya kasih contoh tentang poligami kan. Ya itu kan buat diaken Pak. Itu buat hamba Tuhan. Saya kan jemaat gak apa-apa tuh poligami, lebih punya istri lebih dari satu. Itu suka ngeles kita ya. Suka cari pembenaran gitu. Ayo kita sama-sama dewasa sekarang. Yang mengerti katakan amin. Jangan suka ngeles saudaraku. Ya. Ini tindakan Musa bersumber pada ketidaktahuannya atau ketiadaan takut kepada Tuhan. Kalau saya lebih cenderung yang kedua. Kalau masalah tidak tahu saya merasa nggak mungkin. Kemungkinannya ada tapi sedikit, kecil. Yang paling mungkin adalah ini.
ketiadaan takut. Kalau saudara melayani sekalipun nggak ada sanksi, tapi saudara harus punya takut akan Tuhan. Itu kuncinya. Amin. Jadi melayani bukan karena takut ada sanksi. Makanya tadi perlu hati yang mengasihi Tuhan dasarnya. Karena orang yang mengasihi Tuhan pasti dia akan melakukan segala sesuatu dengan sukacita, dengan benar. Ingat nilai ini. Bukan kita melayani supaya selamat, tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita melayani. Itu yang betul. Kalau sudah mengasihi Tuhan, pasti sudah akan melayani dengan segenap hati. Next berikutnya. Pelajaran dari Hofni dan Pinehas. Ya. Kita sampai di sini nantinya. Ini. Putra-putra Eli sangat jahat tuh. Mereka udah tingkat imam loh saudara, tapi masih berbuat jahat. Melayani tapi berbuat jahat. Nah, jangan sampai itu terjadi zaman sekarang. Karena nilai kita, standar kita itu sudah lebih tinggi daripada orang-orang perjanjian lama. Zaman perjanjian lama, standarnya berkenan. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Tetapi zaman perjanjian baru, kita bukan sekedar hanya mencapai pada berkenan, tapi sudah naik level kita itu mempelai. Bukan sekedar menjadi orang yang berkenan, tapi menjadi mempelai. Itu goalnya Tuhan. Mempelai itu katakan firman Tuhan berkata harus kudus, tak bercacat, tak bernoda, cemerlang, tanpa kusut, tanpa noda, tanpa keruk, tanpa noda. Makanya mempelai nggak ada yang kelihatan keruknya sudah. Pasti dibungkus, dipoles pakai apa namanya tuh? Foundation, gitu, supaya nggak kelihatan jerawatnya, nggak kelihatan keriputnya. Itu mempelai dihias, di make up, make over, ya kan? Sedemikian rupa. Nah, kita pun diibarat seperti itu, mempelai tanpa keruk, tanpa cacat, tanpa noda. Tidak mengasihi Tuhan, tidak mengindahkan Tuhan. Ayo kita lihat satu persatu, ya. Klik. Langsung aja ya pada kesimpulannya ya. Melayani pekerjaan Tuhan, memikul takut Allah, harus disertai dengan melayani pribadi Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, langsung memikul takut Allah, melayani harus disertai dengan menghormati peraturan-peraturan. Kayak tadi bilangan 4 itu peraturannya, bilangan 4 tadi ya. Ketentuan bagi yang mengerjakannya. Next berikutnya, melayani pekerjaan Tuhan, memikul takut Allah disertai dengan kerohanian karakter yang bertumbuh ke arah Kristus. Bertumbuh ke arah Kristus. Next berikutnya, klik. Disertai dengan kerohanian karakter sudah, klik. 5. Harus disertai juga dengan hidup dalam kekudusan, tadi sudah dibahas. Next berikutnya, disertai juga dengan ketaatan dan penyerahan diri. Ya, sudah nggak bisa melayani tanpa melayani pemimpin, hanya melayani pekerjaan saja. Next berikutnya. Nah ini bukan lagi mengacu pada pembangunan bait Allah secara fisik, tapi pembangunan bait Allah secara rohani. Itu adalah hidup kita, cara hidup kita. Ini kesimpulan dari awal sampai akhir. Ya. Tidak tahukah kamu adalah bait Allah? Bilang kiri kanan, engkau bait Allah. Kasih tahu kiri kanan. Ya. Perhatikan ini. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia yang membinasakan itu. Bait Allah adalah kudus, bait Allah ialah kamu. Nah, masih ada satu lagi? Ya, ini yang terakhir. Ya, restorasi Pondok Daud adalah melayani paradigma yang baru. Artinya apa? Pemberdayaan Roh Kudus dan pemberdayaan jemaat. Artinya apa? Memperlengkapi jemaat untuk melayani di marketplace dimanapun. Makanya kita punya satu spirit. Lewat gesit kita punya satu spirit, pemberdayaan kuasa Roh Kudus dan pemberdayaan jemaat. Saudara siap diberdayakan? Saudara siap diperlengkapi? Saudara siap diutus?
Sudah siap menerima pendelegasian? Tapi sudah harus memperlengkapi diri dulu. Amin. Sudah harus belajar, ikut pemuritan dulu. Lewat pemuritan sudah siap diutus. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kami siap memainkan aplikasi restorasi Pondok Daud. Sebelum kami memainkan dalam kehidupan pelayanan dan kehidupan pribadi kami, Tuhan, baik di keluarga, di gereja, di marketplace, kami hari ini bersama sehati dalam nama Yesus Kristus, kami mendownload aplikasi restorasi Pondok Daud yang telah Engkau perkenalkan kepada kami saat ini. Dan setelah itu kami siap untuk memainkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Mengucap syukur kepada Tuhan buat tuntunannya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan, memperkenalkan aplikasi baru dalam hidup kami ini, sehingga kami dapat memainkannya dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, tolong setiap jemaat-Mu di dalam mengaplikasikan, memainkan aplikasi ini dalam kehidupan mereka. Kami semua berubah paradigma kami hari ini, siap memasuki satu dimensi yang baru di dalam kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Kita semua berkata bersama, amin.